Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la haula wa la quwata illa billah wa ba'd. Eh, para hadirin sekalian yang dirahmati Allah, ini adalah lanjutan pengajian kita membahas kitab Minhajul Usul karya Al-Qadhi Nasiruddin Al-Baidawi rahimahullah taala, di mana kita masih menyebutkan eh, masalikul illah, cara-cara kita memperoleh illah. Dan sudah lewat 3 dari cara memperoleh ilah. Yang pertama adalah kita memperoleh ilah dari an-nas, kemudian yang kedua dari al-ima, dan yang ketiga dari ijma, yang keempat sekarang dari munasabah. Itu yang pertama apa? Masalikul ilah. Satu nas, dan ada yang qati, ada yang zahir. Kedua adalah ima, yang ketiga adalah ijma, dan sekarang keempat munasabah. Sip. Kata Al-Qadhi tentang cara yang keempat ini, al-munasabatu. Rabi al-munasabah. Mungkin pernah kick, pastinya ketika meng-enter, jangan di sini enternya, tapi di sini ar-rabi'u al-munasabah, kemudian baru enter, nah gitu ya, baru al-munasibu maya. Definisinya apa itu munasib? Munasabah ini masdarnya kan, sesuatu yang munasib. Isim fa'il dari munasabah itu apa sih? Yang cocok. Nah, ini munasabah, kecocokan. Sederhana boleh kita artikan begitu, sesuaian, kesesuaian. Al-munasib sesuatu yang sesuai, sesuatu yang sesuai, yang serasi. Apa itu? Maya jelibu lil insani naf'an au yadfa'u anhu dararan. Suatu isim munasib dalam pembahasan ini manakala ya dia memberikan kepada manusia manfaat atau menolak mudarat. Itu munasib di sini. Bukan cocok ya, serawarnya serasi dalam pembahasan ini bukan begitu maksudnya, tapi al munasib ay ma yajlibu lil insan naf'an au yadfa'u anhu dararan. Dan pembahasan munasabah dalam masalikul illah ini adalah salah satu pembahasan paling dekat dengan ilmu maqasidus syariah. Bahkan diambilnya dari sini. Ya. Gitu. Sehingga kita ketika melihat paparan ulama-ulama Syafi'i tentang maqasidus syariah, kita dapat dari sini. Ya, di pembahasan inilah muncul. Termasuk misalnya buku-buku terkenal Al-Mustasfa dari sini. Ya. Oke. Jadi nggak harus hanya yang jalur Ar-Razi, jalur Al-Amidi, itu juga jelas. Tapi yang nggak jalur Ar-Razi dan Al-Amidi misalnya Hujjatul Islam Al-Ghazali, yang Al-Imam Al-Alami dan Imam Ar-Razi itu meringkas atau mengambil utama dari 4 kitab, salah satunya Al-Mustasfa. Nah, kemudian kita tahu bahwasanya pada akhirnya Al-Mustasfa lah yang urutannya paling diikuti oleh ulama Syafi'iyah. Termasuk Imam Ar-Razi dan Al-Alami utamanya mengikuti urutan Al-Mustasfa Imam Ghazali. Karena itu kita dapati pembahasan tentang maqasidus syariah munculnya di Al-Munasabah. Sebelum nanti dipisah jadi ilmu tersendiri oleh para ulama-ulama setelah mereka, misalnya Al-Imam Asy-Syatibi dan lain-lain. Zaman
Modern, maaf, kontemporer kita dapati seperti Al-Syekh At-Thahir Ibnu Ashur dan lain-lain. Syekh Al-Fasi, Allah alam. Wa huwa haqiqiyun dunyawiyun daruriyun. Nah, munasib itu ada yang hakiki dan iqna'i. Kita bagi dulu nih, hakiki gimana maksudnya? Al-munasib, oke, saya enakan Pak. Ya udah nggak apa-apa. Ada yang hakiki, ada yang iqna'i. Hakiki ini beneran. Kalau kita pikirkan benar-benar ada manfaatnya, benar-benar menghilangkan mudarat. Itu munasib hakiki. Munasib iqna'i sekilas aja menghasilkan manfaat. Sekilas menghilangkan mudarat. Tapi kalau direnungin, enggak. Ternyata dia enggak mendatangkan manfaat dan atau tidak mengenyahkan mudarat. Munasib ini maksud di sini munasib yang hakiki. Bukan munasib yang iqna'i. Munasib hakiki ada yang duniawi, ada yang ukhrawi. Duniawi, ada yang ukhrawi. Dan ini mudah membedakannya. Bentar. Nah, nanti kita lihat istilahnya, lihat namanya aja udah bisa. Oh, duniawi berarti maslahatnya ya. Yani jalbun naf'i wa daf'ud dararnya itu sifatnya duniawi. Yani efeknya langsung di dunia. Kalau ukhrawi berarti yang ukhrawi. Kemudian yang duniawi ada 3 kelompok. Ada yang daruri. Nah, kalau udah mulai kata nih maqasid syariah di sini. Kan salah satu pembahasan terkenal maqasid syariah adalah 3 level ini. Daruri, terus apa? Haji, dan nomor 3. Nah, daruri, haji, dan gimana teman-teman? Dan apa? Dan tahsini. Bagus. Akun atau bapak atau ibu atau ustazah suswi ya, bagus. Tahsini. Daruri, haji, tahsini. Gimana kalau daruri? Itu ketika tidak diperhatikan munasib yang daruri, maka manusia binasa. Manusia berantakan hidupnya, seberantakan-berantakan. Kalau haji, manusia hidupnya susah saja. Tapi masih bisa berjalan. Tapi susah. Kalau tahsini bisa berjalan, nggak susah, tapi nggak elok. Dan kita biasanya orang Indonesia, dari SD kita diajarin 3 tingkatan kebutuhan. Kebutuhan primer, apalagi sekunder, dan tersier. Saya nggak perlu jelasin istilah ini, saya pikir salah satu istilah ekonomi yang paling populer di benak seluruh orang yang pernah sekolah di Indonesia. Jadi saya ulangi lagi, munasib ada 2, hakiki dan iqna'i. Apa bedanya? Apa bedanya tadi? Kalau hakiki, kalau direnungi, masih ada. Ini kita sekilas kita lihat, ada manfaat, ada mudarat. Oke. Kita renungi lagi dalam-dalam, emang ada. Gitu ya. Tapi kalau iqna'i, sekilas ada manfaat, sekilas menghilangkan mudarat. Direnungi baik-baik, enggak ada. Maka iqna'i saja. Seperti misalnya ada orang bilang, judi bagus. Kita legalkan lagi kasino biar orang umum silakan aja masuk kasino di Jakarta. Atau silakan marak lagi prostitusi, gak apa-apa, udah terbuka aja, nggak usah ngumpet-ngumpet, nggak usah soalnya kayak mau ditangkap. Maslahat, manfaat, mendatangkan manfaat. Misalnya wisatawan makin tertarik datang, menghasilkan devisa. Ada warung-warung di sekitar, toko-toko di sekitar, hotel-hotel, mereka dapat duit dengan adanya servis tersebut.
manfaat. Menghilangkan mudarat karena mengurangi pengangguran. Wah, ini tadinya pada pengangguran gara-gara ada pekerjaan ngurusin kasino, berprostitusi. Jadi dapat kerjaan, menghilangkan mudarat. Nah, sekilas ya, oh iya juga ya. Ada maslahat mudarat. Mendatangkan maslahat, mengurangi mudarat atau menghilangkan mudarat. Tapi kalau direnungi, enggak juga. Enggak begitu malah. Mudarat yang timbulkan jauh lebih banyak besar daripada mudarat yang dihilangkan. Maslahat yang hilang lebih besar daripada maslahat yang untuk kebaikan, kemanfaatan yang dimunculkan. Ngomong maslahat sebenarnya nanti di matan ini istilahnya bukan haji, istilahnya maslahi ya. Mungkin saya perbaiki aja dulu. Hal di sini istilahnya maslahi. Maslahi. Oke. Insyaallah. Oke. Duniawi ya iqna'i. Sorry. Duniawi ukhrawi itu jelas bedanya. Dan maslahi dan tahsini sudah saya sebutkan. Tadi juga dibahas oleh Al-Qadhi. Kata Al-Qadhi Al-Baydawi, ilah yang bisa kita dapatkan kan ini masalikul ilah pada akhirnya. Nas, ima, ijma, munasabah. Nah, munasabah yang jadi ilah itu munasabah yang munasib yang hakiki, nggak boleh iknai. Iknai nggak bisa jadi ilah. Duniawi nggak bisa ukhrawi. Kita sedang bahas hukum di dunia, ya. Sehingga pembahasan kalau dia nunggu di akhirat dulu, enggak. Makanya keliru banget ketika MUI Jawa Timur mengharamkan ya, mengeluarkan fatwa sonhorek haram. Dan alhamdulillah juga saya dapat info bahwa 2 hari terakhir itu Polda Jatim mendukung ya, sehingga juga dalam tanda kutip tidak mengeluarkan izin untuk acara-acara sonhorek. Itu alhamdulillah itu sinergi mantap banget antara umaro dan ulama ya. Itulah dia, itu dia ajaran Islam gitu. Itulah. Nggak cukup fatwa. Artinya untuk mengubah fatwa itu kerjaan ulama. Ulama jangan dimasalahkan. Kenapa ulama cuma bisa berfatwa? Lah memang ulama di Indonesia cuma bisa berfatwa. Kalau ulama diberi wewenang lebih besar lagi, mau ya, dan dia berubah tidak lagi hanya lembaga fatwa, dia berubah menjadi lembaga hisbah misalnya. Nggak apa-apa, nggak bagus. Memang itu kita inginkan juga ada hisbah. Tapi alhamdulillahnya di Indonesia selama ya aparat itu melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, maka itu hisbahnya, nggak perlu dibentuk lembaga khusus. Walaupun barangkali untuk efisiensi pekerjaan juga diferensiasi mungkin perlu juga ada lembaga hisbah. Maka di Aceh ada WH, Wilayatul Hisbah. Yang dia itu Satpol PP-nya Aceh, kira-kira gitu gambaran. Satpol PP Syariah. Memang gitu. Ya, dan di banyak negara ada hisbah. Arab Saudi sampai ini hari ini masih ada walaupun wewenangnya banyak berkurang. Ya. Sudah pernah bahas di sebagian forum bagaimana Wilayatul Hisbah di Arab Saudi dan perubahan wewenang dari masa ke masa. Tapi bukan itu bahasan kita. Intinya saya mau bilang bahwa ketika sonhorek diharam oleh MUI Jawa Timur, dan itu sebelumnya sudah dibahas masailkan oleh banyak atau sejumlah ulama, di antara Kiai Haji Muhibul Anam yang menurut Allah selalu jaga beliau. Itu ada yang komentar begini, emang udah mati bisa mengharam-haramkan? Jadi pertanyaannya adalah ditanya balik ulama-ulama tersebut. Memang ulama-ulama tersebut udah pernah mati sehingga bisa mengharam-haramkan? Saya nggak ngerti itu dapat pola pikir dari mana. Bahwa ulama baru bisa mengfatwakan haram kalau udah mati. Mungkin maksudnya mati dulu terus Allah ngasih tahu bahwa hukum sonhorek haram, itu baru berfatwa. Sangat aneh logikanya. Ya, sangat aneh logikanya. Dan itu sebelum syar'i itu udah nggak mantiki. Sebelum dia Islami dia udah nggak logis cara berpikir begitu. Ya. Masa Allah Subhanahu wa taala seperti tebak-tebakan yang gelap gitu. Ya betul, ada hukum syariat, ada hal yang Allah Subhanahu wa taala sengaja tidak perjelas, tapi nggak gelap benar-benar. Tetap ada khitab, ada hukum. Ya. Yang mana hukumnya kalau mukhtalafihi maka dhonni.
Tapi ketika ada dua pendapat yang beredar sepanjang masa, salah satunya itu pasti benar. Ya. Anyway, intinya Allah kayak sebagai dalam pandangan ini kayak main tebak-tebakan gitu, yang gelap sama sekali, nggak ada petunjuk sama sekali. Udah manusia diciptain hidup asal-asalan, nanti di akhirat baru dikasih tahu sound horeg haram. Terus yang selama ini sound horeg, langsung neraka gitu jeder. Enggak lah, Allah baik. Allah Subhanahu wa taala nggak mendiamkan begitu. Ayah sawal insanu ayyutraka sudah, apakah manusia menyangka dia akan dibiarkan? Afahsibatum annama khalaqnakum abatsa wa annakum ilaina la turja'un? Apa kalian kira kami ciptakan kalian sia-sia, kata Ibnu Mas'ud ketika menafsirkan surat Al-Mu'minun, ay la yu'mar wa la yunha, enggak disuruh enggak dilarang. Jadi Allah ciptakan manusia, Allah kasih bimbingan. Banyak bimbingannya yang sifatnya clear cut pasti. Tapi hampir semuanya. Jauh lebih besar lagi adalah yang sifatnya dugaan. Ya, tapi udah cukup itu. Meskipun dhonni kalau dalam ijtihad itu dhonni, tapi wajib diikuti oleh awam. Ijtihadnya dhonni, tapi awam wajib. Ya. Jadi dhon fi tariqihi. Seperti disebutkan di awal pembahasan Minhajul Wusul. Nah, seolah-olah baru boleh ngeharamin kalau udah ngelihat akhirat, udah ya dari dunia. Allah nggak bisa, Allah mutakalim. Sifat di antara sifat wajib Allah kalam. Sepakat Ahlussunnah semuanya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan-bimbingan melalui para nabi. Para nabi kemudian punya ahli waris. Siapa ahli waris para nabi? Para ulama. Ulama nggak sembarang ngomong. Mereka bicara, berfatwa, ya, dengan upaya mencari mana hukum Allah dan Rasulnya. Dapatlah sonorek, oke haram, sip. Kita ngikutin. Nggak ada khilaf, misalnya makan itu pasti. Manakala sonorek nih, disepakati ulama, bahwa hukumnya haram, selesai. Pasti itu hukum Allah. Nggak usah nunggu akhirat lagi udah. Bahkan andai ulama beda pendapat, nggak usah nunggu akhirat. Silakan ikut pendapat masing-masing yang dipilih. Asal masing-masing mujtahid ya. Atau setidaknya dalam kapasitas di masa ini seperti mujtahid. Silakan kalau mau ada khilaf, ya udah, mana ikut pendapat sah. Ikut pendapat manapun. Nggak usah nunggu akhirat. Makanya di sini ditegaskan juga, begitu semua hukum fikih semuanya begitu. Jangan kita bilang nunggu mati dulu baru mengharamkan. Sebenarnya bisa dibalik juga. Emang untuk bilang halal udah dapat persetujuan dari Allah. Ya, kalau dia bilang kamu haram, kata siapa? Emang Allah bilang haram. Kita balik, kamu halal kata siapa? Emang Allah bilang halal. Gak bisa dia bilang, oh hukum asal segala sesuatu halal loh. Itu kan Anda tahu dari Allah. Allah nggak turunkan syariat sama sekali, kita juga nggak bisa bilang hukum bahwa ini halal, bahwa itu haram. Makanya kan pembahasan, ya, hukum sebelum apa? Sebelum ada syariat, ya. Dan pendapat yang rajih adalah la hukma, nggak ada hukum. Nggak ada hukum. Karena hukum itu kitab Allah Ta'ala al-muta'aq bi af'al mukallafin. Allah belum menurunkan syariat, belum utus nabi, belum ada kitab yang kita ketahui. Kitab nggak ada la hukma, jadi nggak ada hukumnya. Gitu. Kita bilang untuk bilang halal juga nunggu mati dulu supaya dapat izin dari Allah, ketemu Allah, kira-kira gitu. Ya. Dapat izin halal lah. Lagi ini kalau nunggu meninggal dulu gimana cara nyampein fatwa? Entah dia akan bilang, oh saya maunya dengar Allah langsung ngomong gitu. Pada akhirnya minta begitu. Ini jadi agak-agak ke arah apa ya? Argumennya banyak empirisis. Dia baru percaya Tuhan kalau Allah yang ngomong sendiri. Dan itu pun kalau Allah, dia dengar suara Allah Subhanahu wa taala. Dan itu Athariyah menetapkan saut ya Allah Subhanahu wa taala. Kalau jumhur Asy'ariyah, masih Imam Asy'ari sendiri, kalam Allah yang nafsi bisa didengar. Andai dia mendengar, dia akan bilang, ya bahwasanya apa? Sebagaimana pengakuan dari Richard Dawkins. Ini ilusi saja, halusinasi. Dia udah mendengar firman Allah aja masih bilang apa? Halusinasi, masih bisa. Seolah-olah logika begitu dalam fikih. Baru enggak. Ini ulama memang benar. Anda nggak setuju, siapa kita gitu dalam pembahasan haram halal. Kalau dibilang oke, dia manusia, oke, nggak apa-apa, Anda belajar yang serius. Jadi mujtahid, baru habis itu bisa lah hadap-hadapan. Nah, baru.
Itu pun pada akhirnya ketika seseorang sudah jadi mujtahid, ya cara pandang kan beda dengan sebelum jadi mujtahid. Ya, saya akan jadi mustahid untuk bilang sonhorek halal. Mungkin kalau jadi mustahid, dia akan bilang juga sonhorek haram. Karena setelah mengkaji dalil Islam, serius belajar bertahap sampai jadi mustahid, ya bisa belajar di buku-buku fikih gitu ya, Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahhab gitu, dan seterusnya sampai level mufti lah. Dia akan setelah jadi mufti dia akan iya juga ya sonhorek haram. Mungkin akan begitu. Nah, pada akhirnya ulama itu ketika membahas hukum kayak gini, itu enggak fokusnya bukan di akhirat, ke hukum. Karena pada akhirnya mau menerapkan hukum di dunia. Tapi fokusnya adalah duniawi. Nah, maka munasib duniawi. Maslahatnya ini jalbul manfaah dan daf'ul madharrah itu yang sifatnya duniawi. Itu bentuk sayangnya Allah Subhanahu wa taala sama manusia. Manusia diselamatkan gak cuma akhiratnya tapi dunia juga. Dan gak ada pada akhirnya kemaslahatan ukhrawi yang gak punya kemungkinan maslahat di dunia, duniawi pasti. Tapi mungkin aja ada maslahat duniawi, gak ada maslahat ukhrawinya. Mungkin. Mungkin. Dan hukum fikih dibangun di atas maslahat yang duniawi. Hakiki duniawi. Kemudian apakah pakai maslahi dan tahsini untuk munasib yang jadi ilah? Enggak. Dalam madhab Syafi'i harus doruri. Baru bisa jadi ilah. Dan memang ada diskusi di karangan usuliyin lintas madhab. Dari sini maka sering dibilang madhab Syafi'i tidak memakai masolih mursalah. Sering dibilang. Ada lagi yang bilang madhab Syafi'i pakai masolih mursalah tapi syaratnya ketat banget. Apapun itu, narasi umumnya mazhab Syafi'i tidak berdalil masolih mursalah. Apapun itu. Ya. Nanti dirinci sebenarnya pakai cuma syarat ketat atau nggak pakai. Apapun itu narasi umumnya masalah mursalah bukan hujah. Tapi kalau dia hakiki duniawi doruri, maka ini masalah yang bukan mursalah. Yang memang musbatah dia dari awal. Itu seperti khilafnya seolah-olah lafzi ya. Dalam kasus ini seolah-olah khilafnya lafzi. Ya ujungnya Anda pakai juga yang kita sebut masalah mursalah, Anda sebut masalah musbatah. Ya udah, khilafnya lafzi berarti. Seolah-olah begitu. Makanya tadi saya bilang, banyak usuliyin yang bilang pada akhirnya mazhab Syafi'i pakai masalah mursalah. Dijawab oleh Syafi'i enggak, kita enggak menyebutnya masalah mursalah. Karena gimana mursalah? Dia hakiki duniawi doruri. Dan syariat menyebutkan. Jadi enggak mursalah, enggak tanpa keterangan. Kan masalah ada 3, masalah musbatah, mulghah dan mursalah. Musbatah syariat menetapkan. Mulghah syariat menafikan. Mursalah syariat membiarkan. Contoh maslahat mulghah tadi, perzinaan ada maslahatnya, apa maslahatnya? Mungkin bikin senang walaupun sesaat misalnya. Mengurangi kesepian. Apalah gitu. Kita bilang Anda itu ada masalah mulghah. Nah, itu tadi diistilahkan di sini munasib yang iqna'i. Ya. Masalah musbata banyak ya. Allah Subhanahu wa taala. Ini soal lima waktu Allah sebutkan lidzikri untuk mengingat Allah itu maslahat. Itu musbatah ditetapkan. Mursalah dibiarkan seolah-olah hal-hal baru. Semisal yang sering dicontohkan tuh gimana kalau kita lagi jihad, musuh mau nyerang benteng kaum muslimin. Maaf, kita mau nyerang benteng musuh. Tapi musuh Israel misalnya malah bertameng dengan tawanan muslim. Serang apa enggak? Maka dalam pandangan mazhab Syafi'i tetap kita lawan. Kenapa? Karena terbunuhnya beberapa tawanan muslim itu lebih ringan daripada kalau musuh dibiarkan terus. Yang nanti akan membunuh lebih banyak lagi. Ya. Dan insya Allah nanti bulan September, insya Allah saya ada webinar bahas tentang bedanya paham apa namanya utilitarianism, orang kadang bilang pragmatis gitu. Tapi istilahnya sebenarnya lebih benar utilitarianism atau utilitarianisme. Tokoh terkenal Jeremy Bentham, Stuart Mills dengan Aqshadur Syariah. Apa kesamaan apa perbedaan? Karena sekilas kayak
Wah, orang Islam maka juga jadi utilitarian juga. Nanti kita lihat. Tapi intinya dalam madzhab Syafi'i yang dipakai yang doruri aja untuk munasib illah. Maslahi tahsin enggak. Kahifdhin nafs bil qisos. Nah, kan diberi contoh. Yang doruri apa aja? Hifdhun nafs. Ya, ini yang orang sering sebut sebagai ad-daruriyatul khams. Ya. Yang mutamad madzhab Syafi'i ada 6. Ad-daruriyatus sit karena nasab dan nasal dipisah. Penjaga nyawa dengan kisos. Kisosnya salah satunya ya, contohnya. Kan ini contoh. K. Seperti penjaga nyawa dalam Islam lebih luas daripada cuma dengan kisos. Bahkan kisos itu penjaga nyawa yang paling terakhir sebenarnya. Dan apalagi itu juga nggak mengembalikan nyawa yang telah hilang. Tapi menjaga nyawa yang lain yang belum hilang. Jadi jangan difahami dari istilah-istilah ini bahwa cara Islam hifdzun nafs cuma kisos. Enggak. Kisos salah satu cara hifdzun nafs tapi bukan satu-satunya. Contoh aja. Wadini bil qital. Hifdzuddin dengan jihad. Lagi-lagi salah satunya dengan jihad. Biasa ada juga yang beri contoh hifdzuddin diantara dengan menghukum ahli bid'ah. Ahli bid'ah yang menebarkan bid'ahnya dihukum. Dapat hukuman ta'zir. Ya. Nah, itu juga bentuk penjagaan. Dan lain-lain banyak. Hifdzun nafs misalnya contohnya Islam menjaga kesehatan. Kesehatan fisik. Menyuruh makan makanan halal. Ya. Mensyariatkan sunnahnya tidur langsung habis isya. Dokter-dokter bilang sehat tidur langsung habis isya. Menunda tidur makin lama makin malam makin gak bagus, makin gak sehat. Islam menyuruh bangun sepertiga malam terakhir. Bagus juga. Dalam pandang kesehatan duniawi kan lagi-lagi. Duniawi udah bagus. Ya. Bil kita menjaga agama. Ini itu pada akhirnya jihad tujuannya untuk menjaga agama. Tapi salah satu cara menjaga agama dengan jihad. Menurut apa menyebarkan akidah, menyebarkan sunnah itu juga penjagaan agama. Wal aql hifdzul aql bizajri anil muskirat. Dengan melarang, zajr sini melarang tegas dan tentu saja ada hukumannya. Dalam madzhab Syafi'i cambuk 40 plus 40 dari minuman mabukan. Wal mali bid doman, hifdzul mal dengan mewajibkan ganti rugi. Kalau ngambil barang wajib mengembalikan. Korupsi 5 triliun balikin 5 triliun. Ini bahasa zaman sekarang undang-undang perampasan aset gitu. Jadi nggak cukup dia dihukum, uang harus dibalikin. Dan nggak cukup uang harus dibalikin dan dihukum, dia juga harus menambal, mengkompensasi, mengganti rugi. Kerugian yang diderita korban-korbannya selama dia korupsi itu juga salah satu konsekuensi. Wahifdzun nasab wan nasabi bil haddi al zina, salah satu caranya dengan zina. Hifdzul mal juga dengan potong tangan, hukuman potong tangan. Ini menjaga nasab juga salah satu hukuman zina. Tapi ingat, hukuman zina salah satu cara. Banyak cara lain, termasuk diantara perintah menjaga pandangan. Perintah untuk menjaga interaksi lawan jenis. Menutup aurat, itu semua bagian dari menjaga keturunan. Menjaga nasab. Dan betapa kacaunya dunia yang berantakan nasab ini. Dunia yang sekuler saja, itu butuh masalah nasab. Butuh dia. Dunia yang sekuler. Apalagi, dan mereka menderita kalau nasab berantakan. Dunia negara-negara yang sekuler merasakan penderitaan, susahnya kalau berantakan nasab. Bukan susah lagi, binasa. Karena ini doruri. Tanpa nasab nih binasa. Mungkin bukan di sini penjelasan momennya emang. Oke, udah 19:01, saya cukupkan. Jadi simpulannya untuk pengajian sesi ini, nanti kita lanjutkan lagi mendatang, bahwa munasib yang menjadi ilah itu munasib yang memenuhi 3 ketentuan. Hakiki, duniawi, doruri. Selajur. Munasibun hakikiyun, duniawiyun, doruri. Langsung doruri aja nggak apa-apa. Munasib doruri nggak masalah juga. Kenapa? Karena yang doruri mesti duniawi hakiki. Dalam pembagian kita ini. Adapun maslahi nggak menjadi ilah. Tahsini nggak juga lagi. Dan ukhrawi dan iklai juga. Apalagi iklai. Dan nanti semua itu akan kita bahas lagi nih. Ukhrawi, iklai. Nanti ada maslahi, tahsini. Diingat-ingat baik-baik ini. Tiga istilah ini. Wa huwa hakiyun, duniawin, doruriyun. Diingat baik-baik. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ini?